mahasiswa PPG 2023 gelombang 1 dengan nomor NIM PPG 23105162. Terima kasih kepada dosen, para pembimbing yang telah membina serta membimbing saya dalam menuju KIM ini. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UKIN, yaitu dengan tema 10 perintah Allah di kelas 4 SD 28 Kemenak Merak. Mari kita mulai kegiatan kita dengan video pembelajaran ini. Terima kasih. Kita memulai pelajaran kita, maka baiknya kita berdoa. Ayo, siapa memimpin doa? Ayo, silakan. Ya Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami hendak belajar mengenai 10 perintah Allah. Ajarilah kami mengenal pemerintah-pemerintah-Mu, agar kami mematuhi bukan karena takut, melainkan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan yang selamanya mengasihi dan menyelamatkan kami, karena Engkaulah Tuhan dan Pementara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Bapak telah bertulis. Amin. Terima kasih atas doanya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, maka Bapak ingin kalian menjawab dulu. Ini ada pertanyaan. Silakan ambil bukunya, pulpennya silakan diisi. Nanti Bapak hitung, ya. Oke, coba dilihat situ. Ada tes awal kita itu. Coba dilihat. Diisi, tulis nama, diminta nama situ ya. Tulis saja apa yang menurut kamu itu, ya. Iya. Nah. Tulis saja nama di sini. Ini di sini langsung di sini. Langsung aja. Tulis namanya siapa, pertanyaan pertama, apa itu perintah Allah? Jawab saja, menurut kamu itu apa? Ayo, tidak salah lama, nanti ini ada waktunya 5 menit harus selesai. Tulis saja perintah itu, apa perintah Allah itu, ya. Jadi silakan isi, tulis saja, ya. Baik. Nah, nomor 1 tulis saja, nggak apa-apa. Menurut kamu apa, ya? Sudah banyak, nanti waktunya habis. Isi nomor 2 apa? Ayo, nomor 2 apa?
tindak perintah. Misalnya Bapak suruh tolong sapu, nah, itu kan sapu kelas, itu kan perintah. Apa arti perintah itu? Nah, nomor 2, isi nomor 2. Isi aja nomor 2 apa? Ayo. Oke, udah kumpulkan. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang 10 perintah Allah. Ya, perintah Allah ini. Jadi tentang 10 perintah Allah ini. Ada 10 perintah Allah. Jadi Allah itu memerintah kita itu ada 10 perintahnya yang harus kita laksanakan. Maka perintah itu harus dilaksanakan. Jadi tentu di sini perintah yang baik. Maka mari kita lihat dulu. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini tentang 10 perintah ini apa? Tujuannya yang pertama, perintah itu kalian mengenal Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, kita lihat perintah Yesus itu apa? Tadi kan perintah dalam perjanjian lama. Jadi dalam perintah Yesus itu Yesus itu menyempurnakan perintah itu. Itu, mari kita lihat situ. Apa misalnya? Tadi kan dalam perintah Allah itu kan kemarin sudah disuruh menghafal perintah Allah. Jadi perintah pertama itu apa? Itu jangan membunuh. Kemudian apa kata Yesus? Diperluas oleh Yesus. Jadi jangan membunuh. Jadi Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum, kata Yesus. Jadi Yesus menyempurnakan jangan membunuh ini. Jadi kalau orang marah, itu tentu mempunyai niat untuk berbuat jahat, gitu ya. Ini. Jadi Yesus mengatakan seperti ini, diperluas oleh Yesus. Jadi setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum. Yaitu dilihat dalam ini Matius bab 5 ayat 22. Nah ini. Jadi di situ Yesus ingin menekankan. Kemudian berikutnya, jangan kamu bersumpah dusta atau bersumpah dusta. Banyak orang sekarang itu ya, kalau bersumpah demi Tuhan, ternyata saya tidak melakukannya. Padahal mungkin secara tidak sadar dia melakukannya. Jadi jangan pernah kita itu sebagai anak misalnya, jangan sampai kita itu bersumpah melibatkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, maka itu termasuk dalam doa kita. Jadi kalau berhubungan dengan Tuhan itu, apa yang dikatakan kita itu berhubungan dengan Tuhan itu adalah doa kita. Kemudian di situ lagi ini kata-kata mutiara dari Yesus dan perjanjian lama itu, kasihlah sesamamu manusia. Mengapa kita harus mengasihi sesama manusia? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi harus kita mengasihi sesama. Bukan hanya kita hanya kalau gitu Pak, saya hanya mengasihi yang mengasihi saya. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi Yesus ingin bahwa orang yang berbuat jahat kepada kita harus kita kasihi itu ya. Ya. Kemudian apa kata Yesus?
dalam perjanjian lama kasihlah sesama manusia. Kemudian dalam iman itu, kemudian dalam perjanjian baru apa kata Yesus? Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Kenyataannya apa? Kasihlah sesamamu dan kasihlah musuhmu itu. Artinya apa? Yesus ingin menekankan di sini bahwa sebagai orang Katolik, sebagai anak-anak yang baik, ya, bahwa kita itu harus mengutamakan kita kasih. Itu yang ditanamkan oleh Yesus itu. Baik, lanjut ya. Kemudian kalian amati dulu gambar ini. Apa itu? Apa ini? Ini Musa naik ke gunung dengan Harun. Ya. Kemudian coba lihat. Di sini Musa menerima perintah Allah. Ya. Jadi perintah Allah itu ditulis dalam apa? Loh apa? Ini apa nih? Ini apa nih? Lempengan atau apa nih? Papan ini, Pak. Coba lihat sini dulu. Apa ini? Batu, ya bagus. Jadi Tuhan itu menulis 10 perintah itu di ini loh batu. Jadi mengapa terpisah seperti ini? Ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada artinya dari kedua-duanya ini. Artinya perintah yang ini pertama sampai di sini itu menggambarkan bahwa hubungan antara Allah dan manusia. Ya. Kemudian perintah ke-7 di sini sampai 10 itu yaitu hubungannya tentang hubungan manusia dengan manusia, seperti yang kata Bapak tadi bahwa ini hubungan manusia dengan manusia. Maka di sini ada dikatakan di sini perintah pertama itu yaitu apa? Perintah pertama ada yang ingat? Ini perintah pertama. Apa ini? Ayo bacakan apa? Perintah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Oke, baik. Terima kasih. Ini perintah pertama, ya. Perintah pertama ini. Katanya ini, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Artinya apa? Tuhan mau bahwa kita itu tidak usah menyembah segala dewa-dewa yang bagaimanapun, ya. Cukup kepada Allah, karena Allah itu adalah sumber penciptaan. Jadi sembahlah Dia yang sebagai pencipta kita. Kita bersyukur ya sekarang itu kan bahwa kita diberi kesehatan ini. Siapa yang memberi kesehatan? Kita masih bernapas, masih waktu kita tidur, ya. Siapa yang memberi, yang menjaga kita? Itu untuk Allah itu sendiri. Ini apa? Malaikat ini. Jadi maka sembahlah Dia. Maka waktu tidur kita kan tidak tahu kan, banyak orang sekarang itu meninggal waktu tidur, tidak tahu apa-apa. Maka ada yang mengatakan bahwa tidur adalah setengah dari kematian. Kalau tidur orang merampok atau apa, ada yang tahu enggak? Kalau ada terjebak digorok gitu, sadar enggak kalian bahwa kita masing-masing itu mempunyai malaikat pelindung? Tahu malaikat pelindung? Jadi waktu kita tidur itu, malaikat pelindung itu melindungi kita. Maka itu gereja Katolik mengatakan bahwa sebelum tidur wajib berdoa. Paling tidak ada salib lah kita, ya kan? Pernah ada salib kita nih waktu tidur? Misalnya tidak usah panjang-panjang doa yang misalnya kalau tidur, Tuhan terima kasih saya mau tidur hari ini.
jagailah saya hingga saya bisa bangun besok pagi dan sekolah seperti biasa. Amin. Sudah. Jadi tidak perlu panjang-panjang doanya ya kan? Nah, jadi nanti terapkan tuh ya. Jadi kemudian misalnya malaikat pelindungku, tolonglah jagalah aku malam ini sehingga aku tidur berminyak. Mulai dari sekarang itu ya lakukan ya. Baik itu. Maka itu kita mengatakan bahwa kita itu harus ya menyembah Allah. Kemudian yang kedua apa namanya? Apa nih? Kedua, Jangan membuat batu seperti apapun dan jangan menyembahnya. oke. Baik, apa artinya? Tadi kan Allah mengatakan bahwa jangan menyembah Allah lain selain aku. Artinya kalau kita membuat patung sebagainya lalu kita sembah ini kan, misalnya pergi ke pohon beringin, misalnya Tuhan, gitu kan. Saya minta nilai saya besok kenakan ulangan, nilai saya itu bagus, misalnya pohon putuslah, misalnya jin-jin yang ada di situ, misalnya untuk membantu saya. Apa kata Yesus? Apa kata ini? Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Seperti itu. Jangan menyembah patung. Misalnya kita buat, misalnya ada, misalnya saya mau buat ini patung biar dia bisa jaga saya nanti malam biar tidur nyenyak dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ini yang maksudnya itu ya. Kemudian yang ketiga apa nih? Nah, itu apa yang kita tadi kan? Jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Contohnya tadi, Bapak bilang apa tadi? Misalnya, demi Tuhan, misalnya. Kan pernah tak sadar kita itu? Demi Tuhan, saya tidak melakukan itu. Jadi jangan sekali membawa nama Tuhan. Misalnya, kalau kita lihat ada yang saya bersumpah lah demi Tuhan, saya tak mencuri itu. Kalau benar mencuri nanti besok mati dia. Ya, karena sudah mengingkari dan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, itu katanya ini. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini jawabannya teman-teman. Jadi itu. Kemudian apa lagi? Nah, apa nih? Ingat dan khususkanlah hari Sabat, jangan lupa untuk pergi ke gereja. Nah, bagus. Ya. Siapa yang rajin pergi ke jalan ke gereja antara kelima ini? Nah, tidak ada. Rajin kan? Baik. Jadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan lupa pergi ke gereja. Ya. Artinya kalau setiap minggu ada waktu untuk kita berdoa. Misalnya kalau tidak ada pastor, ya ada ibadah kan di sini kan, seminggu kan berdoa. Jadi seperti itu dari anak yang baik ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy. Hah? Kok layarnya bisa jadi panjang? Tidak ada apa-apa. Batu lagi, batu, Musa, batu, Musa. Aku mau buatnya. Nah, ini cerita tentang Musa, ya kan? Nah, ini Musa pergi ke gunung. Nah, dia ini menerima apa tadi 10 perintah Allah. Itu ya. Akulah Tuhan Allahmu. Itu yang satu. Nah, jangan menyembah Allah lain. Nah, jangan membuat batu-batu yang menyerupai. Nah, seperti tadi kan, jangan menyebut Allah sembarangan.
Kuduskanlah hari Sabat. Nah, jangan menyembah Allah lain. Nah, jangan membuat batu-batu yang menyerupai. Nah, seperti tadi kan, kan? Jangan menyebut Allah sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Kan? Ini mereka menyembah patung. Itu yang kata Bapak tadi bahwa jangan menyembah berhala gitu kan? Nah, tuh lihat mereka berlari-lari mereka menyembah patung itu. Sementara Musa bertemu dengan Allah untuk mendapatkan 10 perintahnya tadi. Ya, apa yang kalian tonton tadi ya. Pelajaran kita sudah selesai. Mari Bapak ingin mengecek dulu sampai di mana ya kalian itu. Bapak sudah siapkan kertas ini. Nah, nanti lihat dulu ya, lihat dulu. Oke, lihat dulu, lihat dulu. Oke, baik, coba lihat. Dibaca perintahnya itu. Isilah 10 perintah Allah. Di situ kan ada jawabannya itu kan? Nah, jawabannya itu tinggal kalian cocokkan. Misalnya perintah pertama tadi apa? Di sini kan ada di sampingnya itu pilihan jawaban. Jangan mengingini istri samamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah Allah selain aku tadi. Kemudian hormatilah ibu bapamu, kuduskanlah hari Tuhan, dan jangan membunuh. Di sini ada ya, kalian isi ya, kalian pilih. Jadi kalian tinggal pindahkan ini ke sini ya, ini tinggal dipindahkan ke sini. Tapi dilihat misalnya itu jangan mencuri. Nah, dia perintah berapa? Maka diisi di lembar sini ya, paham? Oke, kerjakan. Ayo. Oke, ayo kumpulkan. Ini. Oke, kumpulkan. Baik. Ini nanti kan mudah ini. Nah, benar nih. Banyak yang benar ya. Berarti kalian sudah hafal. Bagus. Baik, terus semangat. Coba kita berdiri dulu. Biar tidak ngantuk. Maka mari kita bernyanyi bersama. Ini lagu tentang 10 perintah Allah. Ayo, maju. Ayo. Kita nyanyi bersama. Ada 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Allah pada seluruh manusia untuk menyatakan kehidupan bersama aku Allah.
sepuluh perintah Allah disampaikan oleh Allah seluruh manusia untuk menyenangkan kehidupan yang bermanfaat. Jangan engkau tempat berhala. Ada sepuluh perintah Allah disampaikan oleh Allah seluruh manusia untuk menyenangkan kehidupan yang bermanfaat. Jangan engkau tempat berhala. Disampaikan oleh Allah seluruh manusia untuk menyenangkan kehidupan yang bermanfaat. Jangan engkau tempat berhala. Setelah kita mendengar lagu itu tentang apa lagu tadi? 10 Allah. Jadi itu sebagai akhir penutup dari kegiatan kita. Jadi ingat ya dan hafalkan. Masih ingat kan 10 perintah Allah itu tadi? Nah, jadi itu dan hafalkan. Maka untuk saat ini mari kita kegiatan kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Mungkin doa. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau memperkenalkan Allah yang maha baik, yang selalu mengasihi kami. Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagia sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar selalu taat dan setia melaksanakan perintah-perintah-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi kalian pulang ke rumah, ya, jangan main ke tempat tetangga dan sebagainya, ya. Untuk minggu depan nanti kita akan bertemu kembali di materi yang berbeda. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian video UKIN yang saya ambil pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Semoga video ini dapat membantu dalam mensukseskan menyelesaikan tugas akhir, yaitu uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Semoga tetap sehat semua. Semangat!